Ya. Jadi ketika Bapak terbang ke Singapura, ada yang ngejemput dong di sana? Nggak ada, Pak. Serius? Dan itu pertama kali saya keluar negeri. Dikirim aja begitu? Udah ini duit 7 juta, udah Pokoknya pergi aja. sampai begitu? Iya. Jadi, dia coba dikirim ke sana. Kalau dia bertahan hidup, berarti memang dia belum saatnya meninggalkan dunia kali. Jadi saya buktikan saya masih bertahan hidup. Jika Anda dalam kegelapan, fokuslah pada cahaya, bukan tenggelam pada kegelapan itu. Ini adalah topik hari ini, di mana saya dapat kesempatan untuk berbicara dengan Presiden Direktur Glomeda, Pak Daniel Suprianto. Halo Pak. Halo, ya Coach Sudi. Thank you udah mau sharing nih di the interview hari ini. Sama-sama Pak, senang juga bisa hadir di tempat ini, ya, dan berbagi. Keren. Glomeda itu apa sih Pak? Kalau boleh cerita. Glomeda itu kependekan dari Global Medic Persada, satu perusahaan di bidang alat kesehatan. Kita sudah berjalan 9 tahun. 9 tahun 9 ya? tahun, sejak 2012. Ya. Jadi dasarnya, kalau Anda pernah ke rumah sakit atau ke dokter, jangan-jangan Anda sudah menggunakan produk dari Glomeda. Betul, ya. Kita sudah menjual ke lebih dari 1.000 outlet atau 1.000 rumah sakit atau klinik. Jadi bisa dibilang 25% sampai 30% kita sudah punya populasi, produk kita sudah punya populasi di seluruh lingkungan rumah sakit di Indonesia. Ya. Wow, 25% ya? Sampai 30%, yes. Ya. Dan jadi bukan hanya di kota-kota besar, tapi bahkan sudah ke kota-kota kecil ya Pak? Sampai yang terpencil. Ya, karena kita jual kan tidak hanya di rumah sakit swasta, tetapi di bawah rumah sakit pemerintah, di bawah pemerintah. Termasuk di dalamnya ada puskesmas. Nyampe ke puskesmas? Sampai ke puskesmas. Gitu. Kalau di daerah terpencil, kita harus kirim barang, nggak bisa naik pesawat, jadi naik ferry. Bahkan sampai bisa 2 kali boat. Gitu. Tapi itu tetap kita lakukan sebagai bentuk komitmen, walaupun daerah terpencil, cost-nya besar, tapi sebagai komitmen sebagai perusahaan alat kedokteran, alat itu harus tiba dan sampai dan bisa dipakai di masyarakat. Dan sekarang Bapak membawahi 6 perusahaan? Betul. Dengan total 350 karyawan? Oh, kalau dengan 6-6-nya, totally ya 370 sampai 400 orang Pak. Kira-kira 400 orang ya Pak ya? 400 orang, betul. Dan omset terbesar yang pernah dicapai itu lebih dari 1 triliun per tahun? Iya, pencapaian terbesar kami lebih dari 1 triliun. Ya. Guys, berarti saya lagi amat triliuner nih di sini. Ya. By the way, Bapak bisa begini sukses. Apakah memang dari awalnya sudah dikaruniai oleh orang tua yang mendukung atau gimana Pak? Ya. No. Setiap yang saya dapatkan sekarang atau di posisi seperti ini itu dari posisi 0. Bahkan kalau saya bisa katakan minus, karena saya adalah orang yang lahir bukan di lingkungan orang-orang berada, ya, di keluarga yang berada, tapi dari keluarga yang sederhana, pas-pasan. Ya, saya lahir di Jakarta, tapi kota Jakarta, tapi daerah yang bukan di perumahan mewah, bahkan di dalam gang, ya, atau jalan kecil. 2 motor masuk, mobil nggak masuk. Tapi rumah saya di dalam gang, harus masuk lagi ke dalam gang. Dan itu hanya cukup 1 motor. Papa saya kebetulan dia lulusan Akademi Ilmu Pelayaran, jadi dia bawa kapal. Dia harus bawa kapal kayu di Kalimantan. Cukup sulit ya, harus tinggal dengan kakek nenek ya? Yes, betul. Dibesarkan di lingkungan kakek dan nenek. Dan di sana, di rumah itu ya bersama dengan paman-paman saya dan bibi-bibi saya. Wah, rame ya? Rame. Ada 3 keluarga di sana. 3 keluarga di dalam sebuah rumah? Dalam 1 rumah. Dan rumah itu bukan rumah besar ya Pak? Rumah itu bukan rumah besar. Ya.
ukuran saya rasa 5 kali 10 saat itu. 5 kali 10, 3 2 keluarga. lantai, 3 keluarga. Iya. Dan Bapak anak keberapa dari berapa saudara, Pak? Saya anak pertama dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. 3 bersaudara. Oke. Dan udah pasti di dalam sebuah rumah di mana banyak keluarga di sana ada banyak tantangan dong ya, Pak ya? Ya, pasti Pak. Perbedaan pendapat, lalu karena saya seolah-olah kan dititipi oleh ayah saya di rumah itu, ya pasti di nomor 2 kan. Di nomor 2. Contohnya gimana tuh di nomor 2? Ya, contoh untuk misalnya makanan, ya untuk makanan pasti yang diutamakan anak-anak dulu, bukan saya kan sebagai cucu ya, jadi anak-anaknya dulu, baru selanjutnya ke cucu. Dan karena ayah saya tidak ada di situ, ibu saya tidak ada di situ. Ya. Saya bersekolah dari SD jarak sekitar 1,5 kilometer, itu saya jalan kaki ke sekolah. Lalu SMP saya bersekolah jarak 2 kilometer, saya naik kendaraan umum. SMA lebih jauh lagi, sekitar 4 kilometer dengan kendaraan umum juga. Banyak pengalaman menarik ya, karena bersekolah dengan kendaraan umum dan jalan kaki. Pasti yang namanya dikata-katain, ditodong, ya. Bahkan sampai saya pernah pakai jam saya diambil orang, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Ya, SMA karena saya senang dengan dunia kedokteran, dunia biologi, ya sains, saya sangat mempelajari itu dan saya ambil IPA, Pak, jurusannya. Habis ambil jurusan IPA, saya berharap saya akan menjadi dokter, kuliah kedokteran. Tapi karena saat itu tidak punya cukup dana untuk menyekolahkan saya, menkuliahkan saya ke kedokteran, maka orang tua saya mengambil jalan yang pintas, yaitu manajemen ekonomi. Lebih murah, cepat lulus, gampang lulus, dan gampang dapat pekerjaan. Jadi kepaksa kuliah ekonomi karena murah ya, Pak ya? Betul. Tapi karena kuliah itu setengah hati, Pak, jadi selain karena masalah dana, saya pun juga tidak melanjutkan kuliah saya. Jadi stop di semester kedua. Stop di semester kedua? Stop di semester kedua. Itu nggak dimarahin tuh? Terus terang orang tua saya saat itu nggak tahu. Pikir saya masih tetap melanjutkan kuliah saya. Tapi pada akhirnya saya kasih tahu bahwa saya nggak lanjutkan kuliah. Saya mau berdiri di kaki saya sendiri. Saya mau bekerja. Saya coba cari lewat aplikasi website pencari pekerjaan. Saya mendapatkan pekerjaan saat itu. Di tahun berapa tuh, Pak? Itu tahun 2002, Pak. Jadi masih dengan ijazah SMA aja? Dengan ijazah SMA saja. Dan pekerjaan pertama yang Bapak dapat apa? Pekerjaan yang pertama yang saya dapat itu sebagai sales di perusahaan freight forwarding. Saat baru pertama kali kerja ya, tadinya nggak punya duit, nggak punya uang, lalu melihat dunia luar yang tadinya hanya di lingkungan sekolah, kuliah, lalu ketemu ya dengan namanya dunia sales, customer. Disitulah mulai masuk namanya hiburan atau entertainment. Entertain, kalau mau beli produk kita, mau memakai jasa kita harus mengentertain. Itu sangat lumrah terjadi. Nah, akhirnya saya jatuh, ya pertama kali mencoba entertain, lalu jatuh ke dalam dunia gelap, termasuk di dalamnya adalah obat terlarang, penyalahgunaan obat terlarang. Ya, 1 minggu saya harus pergi ke tempat itu minimal 3 kali. 3 kali? 3 kali. Satu kali maksudnya bisa satu harian, bukan 1 harian, malah 1 malaman di sana. Ya, pergi Jumat pagi, Jumat sore, pulang Sabtu pagi. Dan itu
constantly selama 7 bulan, Pak. 7 bulan ya. Karena saya pernah juga coba usaha sendiri sebenarnya saat umur 20-an tahun, tapi kan gagal. Gagal karena ya kurang pengalaman, tidak fokus karena saya dunia saya penuh dengan dunia malam. Gampang sekali kalau di dunia malam kan buat keluarin uang ya, spending ya. Karena kan sekali keluar itu nggak nilainya tapi bisa jutaan kan Pak. Jadi fasilitas kartu kredit yang saya punya kartu kredit saat itu saya gesek Pak. Ya, saya pakai dan nggak cuma satu, beberapa. Akhirnya beberapa. Saat itu kayak 3 atau 4 gitu Pak. Di maxin. Kalau perlu tambah lagi. Udah mentok tambah lagi gitu. Tapi waktu itu udah sangat maksimal sih. Sampai pas gesek biasanya udah decline gitu kan. Jadi saya nggak fokus lagi sama usaha saya, ya, dan akhirnya membuat saya kehilangan customer saya itu tidak membayar, ya, dan akhirnya sampai bankrupt. Itu produk di ekspedisi juga Pak. Bankrupt. Rugi. Ya. Ada utang nggak? Uang saat itu 150 juta sebenarnya. Bagi anak usia 20-an tahun itu sangat besar. Dan Bapak hutang uang itu dari mana Pak? 150 juta? 150 juta itu dari orang yang memberikan modal Pak sebenarnya. Saudara atau? Enggak, orang lain. Ya, jadi kolega saja. Dan diminta tanggung jawabnya nggak? Dikembalikan modalnya, tapi memang tanpa keuntungan yang dijanjikan. Akhirnya saya lihat orang tua saya tidak mau anak ini terus-terusan seperti itu. Lalu dia kirim saya ke negara yang lain supaya saya tidak ada di lingkungan seperti itu. Nah saat itu saya harus memilih antara China atau Singapura. Ya. Karena paman saya bilang, ya udah kamu lanjut aja sekolah di China sambil kerja. Jadi hanya dikasih tiket, tapi karena saya nggak ngerti bahasa Mandarin, lebih mati kutu saya nanti di sana. Akhirnya saya putuskan di Singapura aja, bisa bahasa Melayu atau palingnya bahasa Indonesia. Nggak punya siapa-siapa di sana, nggak tahu harus mau gimana. Yang penting pokoknya pergi saja. Ini ada tiket. Saat itu nilainya saya masih ingat total 7 juta. Dibayarin sama paman? Dibayar sama paman saya. 7 juta tiket termasuk ongkosnya. Jadi saya survive di sana dengan uang 7 juta itu. Ya. Jadi ketika Bapak terbang ke Singapura, ada yang ngejemput dong di sana? Nggak ada Pak. Serius? Dan itu pertama kali saya keluar negeri. Dikirim aja begitu? Udah ini duit 7 juta, udah pokoknya pergi aja. Sampai begitu? Iya. Karena mungkin dianggap udah nggak ada masa depan. Udah hopeless, ya, dan memang harus dipisahkan dari pergaulan yang jelek itu Pak. Itu, dan harus restart your life katanya. Ya, menurut saya itu udah pilihan terbaik. Jadi dilihatnya udah seperti itu ya, kayaknya udah nggak mungkin banget lah ini orang sukses dikirim aja ke Singapura asal lepas dari jeratan narkoba dan hidupnya bener begitu. Betul. Pokoknya I'm a troublemaker lah kata menurut saudara menurut keluarga saya itu troublemaker gitu kan. Jadi dia coba dikirim ke sana. Kalau dia bertahan hidup berarti memang dia belum saatnya meninggalkan dunia kali. Jadi saya buktikan saya masih bertahan hidup. Dan dari paman dikasih 7 juta, dikasih tiket, sedikit modal, terus Bapak? Saya pergi ke sana. Sambil berjalan ke airport, saya masih ingat saya harus hubungin beberapa tempat tinggal yang katanya orang-orang Indonesia biasa di sana. Ya kalau kan banyak orang berobat ke sana, ke Singapura, mereka stay di tempat itu. Hanya itu yang saya tahu. Lalu sampai di airport saya dapat konfirmasi, oke, bisa di sana, di airport di Indonesia. Baik, sampai saya di Singapura, saya langsung menuju ke tempat itu. Jadi baru dikonfirmasi tempatnya bisa, dan itu bukan hitungan bulan Pak, biasanya harian. Ya, saya bayar harian, lalu di sana
saya coba cari komunitas orang Indonesia, bertemu komunitas orang Indonesia, tanya-tanya apakah ada kerjaan, dan belum langsung ada, tunggu panggilan, dan sampai akhirnya kesempatan itu datang, Pak. Ya, dan itu juga cukup lucu ya ceritanya. Karena nggak punya handphone, gimana cara hubungin orang yang lagi mau cari kerjaan? Oh iya, betul. Saya kasih nomor tempat saya tinggal aja, ya, karena owner dari tempat tinggal itu punya dua unit ya di lantai yang berbeda. Jadi yang ada teleponnya hanya di unit yang pertama. Saya tinggal di unit yang kedua. Sewa satu kamar di unit, jadi nggak satu unit. Lalu akhirnya satu siang saya turun ke bawah. Saat saya turun ke bawah, bunyi telepon berdering. Ini tanpa saya sengaja turun ke bawah. Ya. Saya turun ke bawah, telepon berdering di lantai yang ada teleponnya. Lalu saya angkat, ternyata itu teman saya yang di komunitas yang saya kenal cari saya karena bukan besok, di hari yang sama saya harus ke sana, ke tempat pekerjaan itu, mau diinterview. Apa jadinya teman saya nggak bisa cari saya, dan mungkin kesempatan kerja itu diberikan kepada orang lain. Nah, itu akhirnya saya dikontrak, dapat pekerjaan, hanya sampai ke Chinese New Year. Itu within 3 bulan, Pak. Jadi Bapak ketika mendarat di Singapura nggak langsung dapat kerja ya? Kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu saya baru dapat kerja itu. Itu kalau nggak ada kerjaan terus-menerus, uang yang Bapak dapetin akan habis dalam jangka waktu berapa lama, Pak? Nah, itu juga ada ceritanya. Itu saya expect kurang lebih dalam hitungan 1 bulan itu sebenarnya udah habis dengan saya tinggal di tempat itu. Jadi ada satu kejadian juga, saya udah habis nih Pak, udah dapat pekerjaan, tapi kan uangnya belum dapat gaji ya, gaji belum diterima. Akhirnya saya bilang sama ownernya, saya udah nggak cukup lagi buat sewa ruangan di kamar. Oke, jadi kamu punya uang berapa sisa ini? Kamu bisa tidur di ruang tamu. Dan bukan di sofa, tapi di bawah. Di bawah, di lantai dia memang ada extra bed gitu ya. Jadi kasih bed aja di sebelah kanannya sofa. Supaya lebih tertutup gitu kan. Oke, saya ambil. Jadi saya lakukan itu sih. Berapa lama tuh tinggal ya setelah sampai gajian itu keluar, ya selesai 1 bulan Pak. Hampir setiap hari jam 3 pagi saya bangun Pak. Dan saya menyesal dan saya menangis. Setiap pagi? Hampir setiap pagi. Dan saya nggak tahu juga kenapa. Karena mungkin kebiasaannya. Jadi jam 3 pagi sekali bangun, besoknya jam 3 pagi lagi, karena kebiasaan gitu. Jadi karena kebangun, pikiran rumah, I miss my home, my family, terus ya saya harusnya bisa lakukan yang lebih baik. Kenapa saya harus menyanyiakan kesempatan itu? Dan pekerjaan pertama yang Bapak dapetin di Singapura apa saat itu? Saya kerja di perusahaan percetakan sih. Saya masih ingat si ownernya, kan saya udah mau pulang ke Indonesia. Papa saya bilang, udah kamu terlalu lama di Singapura, nggak maju-maju, udah pulang aja di Indonesia, siapa tahu ada kesempatan. Akhirnya owner itu bilang, jangan, kamu lebih baik kerja, saya akan kasih posisi yang lebih tinggi lagi di sini. Jadi mulai dari hanya dikontrak 3 bulan, saya senior, dia extend terus kan, selama 1 tahun saya di sana, sampai akhirnya saya pulang dia nggak kasih. Ya jadi itulah, ya saat kita dapat kesempatan, kita harus lakukan semaksimal mungkin. Ayah saya pintar, dia memancing saya dengan kata entrepreneur, usaha sendiri. Nah, ayah saya tahu untuk menarik saya pulang dengan saya akan bukakan usaha kecil-kecilan. Saat itu usaha travel. Tapi saya pulang, travel nggak jadi, teman-teman. Nggak jadi? Ya, nggak jadi, ya. Nggak jadi, dan saya harus berjuang lagi, coba cari pekerjaan. Akhirnya dengan bahasa Inggris pas-pasan. Di Singapura 1 tahun lumayan lah ya bahasa Inggris. Lumayan. Lalu bisa cerita sama pengalaman hidup kita, pengalaman kerja kita pernah kerja di Singapura. Lalu saat saya apply kerjaan di Indonesia, Jakarta, saat itu saya bawa beberapa CV saya di dalamnya ya
pernah kerja di Singapura, pernah kerja di beberapa perusahaan di Indonesia, dan memang di interview memakai bahasa Inggris, sehingga saya lolos. Gitu. Walaupun ijazah SMA ya saat Walaupun itu ya? saat itu ijazah masih SMA, Pak. Ijazah masih SMA. Saya masuk di dunia, mulai nih, perusahaan alat kedokteran. Terus gimana? Di Alkes ini Bapak bekerja sebagai apa? Masih sales, Pak, di bidang sales. Tapi hal yang menarik, kalau tadi Bapak dengar ya, saya punya cita-cita yaitu menjadi dokter sebenarnya. Akhirnya saya bekerja di perusahaan yang menjual alat kedokteran. Ya, ada benang merahnya ada ya? track yang kembali nih gitu kan. Jadi karena saya mau hidup benar di Indonesia, saya masih ingat kan, saya masih punya tagihan itu, Pak. Ya. Lalu saya menghubungi tadi kartu kredit, bank pengeluar kartu kredit tadi. Saya mau melunasi. Jadi orang lari dari kartu kredit, Bapak malah kontak bilang mau lunasin? Betul, Pak. Oke, menarik, menarik. Iya. Jadi ternyata bisa kok kita hadapi. Ya, tidak semenyeramkan yang kita pikirkan. Selama kita punya itikat yang baik, kita mau bayar, coba boleh kasih perinciannya apa saja. Dan saya lakukan itu bayar satu persatu. Sampai akhirnya ya semua udah selesai, Pak. Tanggung jawab ya? Bertanggung jawab, betul, Pak. Dan Bapak nyicilnya berapa lama tuh pembayarannya, kartu kredit itu? Hitungan nggak sampai 1 tahun sih, Pak. Tapi karena saya kan sudah memulai satu hidup dan pekerjaan yang baru, ya saya spendingnya saya kurangkan, tapi lebih banyak untuk membayar itu. Nah, kemudian Bapak kerja jadi dari sales. Dari sales, betul, Pak. Sampai kapan nih akhirnya memutuskan untuk buat bisnis? Atau di sana saya bekerja selama kurang lebih 2 tahun, Pak. 2 tahun? 2 tahun, karena saya berusaha dengan sebaik mungkin, bekerja dengan sebaik mungkin. Ada satu perusahaan yang sedang mengembangkan sayap usahanya. Dia mau buat satu perusahaan sister company, ya. Dan perusahaan itu membutuhkan seorang leader. Dan akhirnya saya masuklah ke perusahaan itu. Jadi karena Bapak kerja benar nih kali ini ya? Iya, karena kerja benar, banyak orang yang tahu saya, sepak terjangnya, sehingga perusahaan itu meng-hire saya sebagai seorang yang memimpin perusahaan, Pak. Dari sales langsung jadi pemimpin? Sales, tahun kedua saya menjadi manajer, Pak. Oh, cepat juga ya berarti ya? Iya, puji Tuhan saya. Jadi dapat eskalasi itu. Ya. Jadi ketika Bapak sudah menjadi manajer, kemudian diambil oleh perusahaan yang membuat sister company ini. Betul. Dan Bapak menjadi pemimpin perusahaan di sana. Ya, salah satu pemimpin. Lebih tepatnya sih posisi general manager. Wah, cepat banget ya. Berarti dalam 3 tahun dari sales manager ke general manager. Ya, betul. Berarti bekerjanya benar-benar serius ya mungkin ya saat itu, Pak ya? Iya. Saya percaya kita lakukan yang terbaik, ya. Pasti lingkungan akan melihat dan akan ada banyak kesempatan yang timbul karena usaha yang terbaik yang kita lakukan. Saya ada di sana selama 5 tahun, Pak. 5 tahun. Ya, dari perusahaan yang baru 2-3 orang ya bekerja saat itu. Oh, jadi benar-benar baru ini sister company? Very brand new, fresh from the oven. Ya. Jadi baru banget. Produk atau prinsipal juga hanya baru 1. Ya, saya diminta untuk mengembangkan lebih daripada 1 prinsipal. Saat saya tinggalkan perusahaan itu sudah 50-an orang, ya, dengan omset di atas 40 miliar. Jadi dalam 5 tahun Bapak buat perusahaan dari 0 sampai omsetnya 40 miliar. Ya. Dari hanya 1-2 orang sampai 50 orang. 50 orang. Ya. Dengan berbekal pengalaman itu, skill, ya,
positive thinking dan dukungan dari networking saya. Dan satu sih, untuk melangkah maju ada yang namanya take risk, mengambil tindakan resiko. Seorang entrepreneur itu harus punya ini sebagai jalan masuknya, Pak. Saya termasuk orang yang berani mengambil resiko. Saat memulai satu usaha baru, pasti membutuhkan modal. Nah, modal itu didapat saat itu saya harus mengorbankan rumah yang saya sudah cicil sedemikian rupa sampai akhirnya menjadi milik saya. Saya harus jual itu untuk jadi modal dasar dari perusahaan yang saya bangun. Dan saya harus mengontrak. Tapi kan tidak berhenti sampai di situ, Pak. Saat perusahaan lagi bagus, income itu, pendapat itu bisa membayar biaya. Tapi bagaimana saat tagihannya macet atau penjualan tidak seperti yang kita harapkan? Saya masih ingat beberapa kali saya harus mengorbankan harta-harta yang lain untuk membayar salary karyawan saya. Jadi saya masih ingat waktu itu istri saya mengambil cincin untuk dijual sebagai gaji dari karyawan saya. Jadi peran istri itu penting banget ya buat hidup Bapak ya? Sangat penting, Pak. Ya. Di balik kesuksesan seorang pria ada seorang wanita di belakang. Yaitu saya benar-benar menginspirasi saya, dan benar-benar itu terjadi dalam kehidupan saya. Oke. Ini seru nih. Ini kita akan belajar perjalanan jurus kaya dari seorang triliuner. Oke. Jadi ketika Bapak mulai bisnis itu tahun berapa, Pak? Tahun 2012, Pak. 2012? Iya, 2012. Dan sekarang 2021 omset udah Iya, 9 tahun. Cepet banget ya. Gimana tuh? Oke. Mulai ceritanya. Bisa pertama bagaimana aja.